البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita membaca tentang perkara Bani Quraidah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum bagi mereka untuk segera diselesaikan setelah peperangan Ahzab. Dikarenakan apa? Kenapa Bani Quraidah sampai dihukum seperti ini? Indah Arif. Karena mereka berkhianat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga yarhamukallah, segera Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu untuk segera mengirim kaum muslimin menuju ke Bani Quraidah. Berapa lama dikepung? Hendak Syahrul 25 malam. Taib. Kemudian mereka setelah itu menyerah dan ditetapkan hukuman oleh Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan sayyid bagi kaum Aus atau Khazraj. Indak Abdurrahman. Sa'ad bin Mu'adz sayyid bagi Aus atau Khazraj? Bagi kaum Aus. Naam, Al-Ausi. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Masmul bai'ati allati bai'a as-sahabatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha tahta asy-syajarah. Apa nama bai'at yang para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya di bawah pohon? Itu pada baiat tersebut para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Wal jawab, namanya adalah bai'atur ridwan. Taib. Dan bai'atur ridwan, akhwani fillah, merupakan peristiwa yang sangat erat hubungannya dengan peristiwa Hudaybiyah. Kita baca dulu apa yang disebutkan di sini. Wa dalilu atharu Tariq ibn Abdurrahman qala intalaqtu hajjan famaratu biqaumin yusallun qultu ma hadzal masjid qalu hadhihi asy-syajarah haitsu bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'at ar-ridwan. Fa ataitu Sa'id ibn al-Musayyib فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. Tariq bin Abdurrahman mengatakan, aku pergi berhaji. Kemudian aku lewat dengan suatu kaum yang mereka sedang salat. Qultu, maka katakan, ma hadzal masjid. Naam. Taib. Apa masjid ini? Atau dalam bentuk pengingkaran, ini bukan masjid. Qalu hadhihi syajarah. Nah, mereka mengatakan ini pohon di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat
dengan apa? Nama Bai'atur Ridwan. Maka aku pun mendatangi Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala sayyidut tabi'in. Kemudian aku kabarkan kepada beliau peristiwa tersebut. Kemudian Sa'id mengatakan, bapakku telah menyampaikan hadis kepadaku. Siapa ayahnya? Yaitu Al-Musayyib Ibnu Hazm. Bapakku telah menyampaikan hadis kepadaku bahwasanya beliau termasuk di antara orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Dia mengatakan, tatkala kami keluar di tahun berikutnya, yaitu setelah bai'atul ridwan, keluar. Nasinaha, kami lupa tentang pohon tersebut, di mana falam naqdir 'alaiha, dan kami tidak mampu untuk bisa menetapkan pohon yang mana yang terjadi bai'at di bawahnya. Oleh karena itulah apa yang dikatakan atau yang dilihat oleh Tariq bin Abdurrahman tidak betul. Orang-orang tersebut mengatakan bahwasanya pohon itulah pohon yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat di bawahnya. Kenapa? Karena para sahabat sendiri, termasuk diantaranya ayah dari Sa'id bin Musayyib, yang ikut baiat di tahun berikutnya. Setelah kejadian tersebut mereka keluar, dan sudah tidak mampu lagi menetapkan mana pohon yang dulu digunakan di bawahnya baiat. Dan badannya hikmah, sehingga manusia tidak menjadikannya sebagai tempat yang digunakan untuk ngalap berkah, untuk mencari keberkahan, diadakan kebid'ahan-kebid'ahan dan yang lainnya. Taib. Dan bai'atul ridwan akhwanifillah terjadi pada tahun yang ke-6. Tahun ke-6 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulhijjah di tahun ke-6 tersebut keluar untuk melakukan umrah bersama dengan sekitar 1000 sekian sahabat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berihram semenjak dari Dzul Hulaifah, yang merupakan miqat ahli Madinah. Namun tatkala kaum musyrikin mengetahui keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengumpulkan pasukannya dan keluar dari Mekkah akhwanifillah untuk menghalangi umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun tersebut. Tahun keberapa ini tadi, Abdurrahman? Tahun? Makanya belajar mencatat. Tahun keberapa? Tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriyah. Kaum musyrikin mengusahakan untuk mencegah dan menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengubah arah sampai turun di daerah yang namanya Hudaybiyah. Dalam keadaan saat itu sedikit sekali air. Maka para sahabat mengeluh
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut dikarenakan kehausan. Maka pada peristiwa itu nampak mukjizat-mukjizat ikhwani fillah. Ayat yaitu bukti-bukti tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan dalam hadits Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam, yaitu tatkala para sahabat mengeluhkan tentang al-atash, maka fantaza'a sahman min kinanatih thumma amarahum an yaj'aluhu fi. Fa wallah ma zala yajishu lahum birrai hatta sadaru anhu. Nah, ketika mendapati air yang sedikit tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencabut anak panahnya dan diperintahkan untuk diletakkan di air itu. Sehingga apa? Air tersebut terus mengalir sampai apa? Sampai para sahabat ridwanullah alaihim puas untuk meminumnya. Demikian pula nampak pada kejadian itu keberkahan makanan, di mana sedikit makanan yang sedikit yang ada, sisa-sisa ikhwani fillah menjadi apa? Banyak dan cukup untuk seluruh pasukan yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kemudian terjadi murasalah, yaitu jadi saling mengirim utusan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin untuk apa? Membuat perjanjian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berkehendak untuk melakukan umrah, tapi kaum musyrikin enggan. Taib. Yang kemudian terjadi peristiwa masyhur yaitu Sulh Hudaybiyah. Nah, cuman ikhwan, sebelum terjadinya sulh tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Utsman bin Affan kepada penduduk Madinah, untuk apa? Memberitahu mereka bahwasanya Nabi datang tidak untuk berperang. Hanyalah beliau datang untuk melakukan umrah. Taib. Apa? Apa saya bilang? Penduduk Mekah. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang kepada penduduk Mekah untuk apa? Melakukan umrah. Yang diutus siapa? Utsman. Dan karena Utsman seorang yang dihormati di kalangan mereka, ikhwan. Termasuk pemuka. Maka ditawari oleh orang-orang musyrikin untuk tawaf di Baitullah, tapi apa? Enggan. Dan di sini juga adab para sahabat. Beliau menegaskan, la atufu biha qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan tawaf sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman belum juga pulang, ikhwan, sampai-sampai berita yang tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya Utsman telah terbunuh. Termasuk itu sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu tidak turun wahyu menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Maka ketika mendengar berita Utsman dibunuh, kaum muslimin pun apa? Tidak terima. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil para sahabat untuk membaiat demi apa? Demi berperang. Yang tadinya ingin umrah sekarang sudah tidak kita berperang.
Nah, disinilah yang dikenal dengan bai'atur ridwan. Nah, mereka dibaiat di bawah pohon, dan pohon itu adalah pohon samurah. Nah, jenis pohon yaitu pohon samurah. Dan baiat yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hal pada baiat tersebut. Nah, dan semuanya ikhwanifillah membaiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keluar menuju Hudaybiyah semuanya ikut baiat kecuali satu orang saja, yaitu Al-Jad ibnu Qais. Yang bersembunyi, dia di bawah untanya, bersembunyi dengan unta yang dia miliki karena kemunafikan dan karena tidak mendapatkan taufik. Padahal seandainya dia orang yang mendapatkan taufik akan mendapatkan kemuliaan dengan ikut baiat yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulu ahadun mimman bai'a tahta syajarah an-nar. Subhanallah. Tidak akan masuk seorang pun yang membaiat di bawah pohon ke dalam neraka. Taib, yaitu bai'atur ridwan. Adapun yang pertama kali membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Sinan Wahab ibnu Mihsan. Taib, baiat untuk berperang dan melawan orang-orang kufar Quraisy. Dan pada baiat ini juga terdapat hal yang menunjukkan keutamaan Utsman, yaitu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di tangan beliau, yaitu sebagai sebagai wakil dari Utsman. Hadhihi an Utsman. Yaitu beliau letakkan tangannya sebagai ganti. Ini adalah untuk Utsman. Baiat dari Utsman. Sehingga itu lebih mulia bagi Utsman daripada dia hadir saat itu. Kenapa? Karena yang mewakili Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru turunlah ayat yang ditanyakan setelahnya, yaitu ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap kaum mukminin tatkala mereka membaiatmu wahai Nabi di bawah pohon. Pohon apa jenisnya tadi? Pohon apa, Rian? Pohon samurah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di hati-hati mereka. Kemudian Allah turunkan sakinah, ketenangan pada mereka, wa atsabahum fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Makanya Sulhul Hudaybiyah, ikhwani fillah, perjanjian Hudaybiyah yang terjadi setelah itu merupakan fathah, merupakan awal dari kemenangan kaum mukminin. Baik, ini bai'atur ridwan. Kemudian mengenai Sulh Hudaybiyah insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Adapun ayat tadi jelas, ayat di surat Al-Fath. Ini Madaniyah atau Makkiyah? Berarti ayatnya indak alif Madaniyah. Bagaimana Madaniyah padahal dia turun di luar Madinah, turun di Hudaybiyah. Bukankah ayat Madaniyah itu yang turun di Madinah? Apa?
Nah, yang turun setelah Nabi berhijrah. Ayat Madaniyah yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Nah, baik itu di Madinah ataupun di luar Madinah. Nah, contoh Madaniyah yang turun di luar Madinah ya ini. Naam, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Kenapa? Karena turun di Hudaybiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'atur ridwan. Dan keutamaan para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan apa tadi? Indak Pak Albin yang ikut dalam bai'atur ridwan, keutamaannya apa? Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun. Dalam hadis la yadkhulu ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah an-nar. Tidak akan masuk seorang pun dari orang-orang yang masuk yang ikut bai'atur ridwan ke dalam neraka. Jadi tidak ada satupun yang akan masuk ke dalam neraka yang ikut dalam bai'atur ridwan. Jadi semua yang ikut bersama Nabi ke Hudaybiyah masuk dalam bai'atur ridwan. Kecuali siapa tadi? Satu orang, Muhammad. Naam, Al-Jad Ibnu Qais, karena kemunafikan yang ada pada dirinya. Subhanallah. Demikianlah ikhwan. Walaupun bersama manusia yang paling bagus, manusia yang paling utama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah tidak menghendaki dia baik, ya tetap saja tidak bisa baik. Nah, diminta baiat ya sembunyi. Padahal kalau dia ikut, akan mendapatkan keutamaan besar. Dan saat itu pun tidak terjadi perang, ya tidak? Itulah. Nah, tapi sudah kemunafikan, sudah malas perang dulu, sudah takut mati dulu. Padahal yang terjadi setelah itu, adalah perjanjian tidak perlu peperangan dan kaum muslimin kemudian pulang. Namun karena niatan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kemuliaan tadi, mendapatkan keridhaan dari Allah. Laqad radhiyallahu. Nah, maka ikhwani fillah, dimanapun tempat yang menjadi penentu kebaikan kita, ya usaha kita dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memohon taufik darinya. Tempat apapun itu, sebaik apapun itu, kalau kita terjauhkan dari taufik, ya tidak akan bisa. Walaupun tinggal di Mekah dan Madinah, kalau tidak mendapatkan taufik, ya tidak akan mendapatkan kebaikan yang ada di dua negeri itu. Bersembunyi dari Dajjal, kalau tidak mendapatkan taufik, digoyang, dilempar dari Madinah, sebagaimana keadaan orang-orang munafikin. Kelak ketika Dajjal keluar, Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, tapi orang-orang munafikin tetap tidak bisa selamat. Digoyang Mekah dan Madinah, kemudian dilemparkan keluar dari dua negeri itu orang-orang munafik. Makanya keimanan, kejujuran itu yang sangat penting, sehingga seorang bisa mendapatkan kebaikan di tempat-tempat yang baik. Nasallallahu taufiq wassadad.